Sepertinya ada jurang yang besar ya antara kaum elit yang hidup sendiri dengan Hidup sendiri. dunianya sendiri. Mereka sukar sekali untuk turun ke bumi, melihat apa yang sesungguhnya dialami oleh warga masyarakat. Jadi apa yang baik dari kepala kita itu digerus, diganti dengan nilai-nilai yang seperti itu. Banyak orang tidak sadar bahwa kita sebenarnya dicuci otaknya untuk menerima abnormalitas baru itu. Dicuci otaknya untuk menerima abnormalitas baru. Iya, kita tidak akan dapat pemimpin yang sesungguhnya kita mau. Tapi yang partai politik mau, yang didukung oleh kekuasaan dan uang yang sangat banyak, sehingga mereka siapapun bisa menang, gitu, asalkan dukungan dari kekuasaan dan uang yang tak terbatas ini. Oke, 17 Agustus 2025 perayaan kemerdekaan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia telah dilaksanakan. Ada rangkaian sejak sidang tahunan MPR, lalu kemudian perayaan proklamasi kemerdekaan di Istana, dan ada pesta rakyat di Tamrin. Tapi yang jadi pertanyaan, benarkah memang negeri ini telah merdeka? Ruang tamu Back to BDM kali ini akan mencoba memperbincangkan soal kemerdekaan atau kita merasa merdeka. Sementara problematika begitu banyak dengan Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Dr. Sulistiowati Irianto. Prof, gimana kabar? Sehat? Terima kasih Mas, sehat. Kalau pertanyaannya adalah, saya ingin minta refleksi dari Prof. Sulis. Indonesia 80 tahun sudah merdeka, sesuai dengan harapan Prof. Sulis? Tidak sesuai dengan banyak orang ya harapannya. Kalau kita belajar sejarah itu kan kita melihat bahwa Indonesia selalu diperjuangkan, dirawat, diproklamasikan oleh kaum intelektual, para pendiri bangsa, bapak bangsa, ibu bangsa. Dan mereka itu resah mencari jawaban tentang apa yang bisa dilakukan sampai mereka berhasil memerdekakan Indonesia. 1945. Mereka berhasil merumuskan konstitusi dalam waktu yang singkat, merumuskan Indonesia adalah negara hukum dan berbagai sistem ketatanegaraannya, lalu di dalamnya itu memuat juga berbagai hak dasar, hak asasi dari warga negara. Kemudian mereka juga merumuskan Pancasila yang sangat pintar dengan mengambil ekstraksi nilai-nilai luhur dari berbagai kelompok etnik di Indonesia, dan kita punya Pancasila yang mengikat kita secara bukan hanya hukum tapi juga sanubari sebagai bangsa ya. Tapi 80 tahun merdeka, saya tidak melihat cita-cita dari pendiri bangsa itu sepenuhnya kita nikmatin. Mimpi-mimpi mereka tidak kita rasakan bahwa itu terwujud. Misalnya apa, Prof? Mimpi dari para pendiri bangsa yang menurut Prof. Sulis belum bisa nampak. Pertama, apakah kita hari ini masih negara hukum? Cara-cara mereka merumuskan hukum, merevisi berbagai macam instrumen hukum, mereka merumuskan berbagai kebijakan, program-program, itu rasanya mereka melepaskan dari konsen publik, dari kesetujuan dari warga negara
yang sebetulnya prosedur-prosedurnya sudah sangat jelas dalam instrumen hukum kita di DPR, itu tidak terjadi karena adanya koalisi partai politik pendukung kekuasaan yang sangat besar, dan mereka kecenderungannya adalah mengendorse apa saja yang diinginkan penguasa, sehingga balancing power di situ nggak terjadi, dan itu dipersyaratkan sebagai negara hukum. Kemudian juga hak-hak dasar kita. Apakah itu terakomodasi dalam berbagai macam kebijakan dan hukum? Itu enggak. Mereka kan bikin macam-macam program tidak berdasarkan scientific based knowledge, tidak berdasarkan data berbasis bukti. Bahkan kelihatan hanya berdasarkan keinginan-keinginan, intuisi, coba-coba oleh para penguasa, dan nanti disambut dengan resah seperti sampai soal-soal Pati ya, kerusuhan di Pati, protes-protes di Pati, dan saya kira Pati itu hanya salah satu contoh saja. Sebenarnya keresahannya di banyak tempat. Lalu kemudian nanti dicabut kebijakan semacam itu. Dan kemudian juga di dalam negara hukum itu ada persyaratan apabila terjadi tafsir yang berbeda dan penerapan hukum yang mengakibatkan pertengkaran, itu yang harus terdepan adalah pengadilan. Lembaga pengadilan yang independen. Tetapi sekarang kita melihat lembaga pengadilan juga sukar untuk kita harapkan. Tidak semua putusan buruk, tetapi kita melihat kasus-kasus yang melukai rasa keadilan publik melalui putusan-putusan pengadilan. Jadi ketiganya itu ya, demokrasi, hak asasi manusia, independensi pengadilan, itu kita pertanyakan. Apakah kita masih negara hukum kalau kayak gitu ceritanya gitu kan? Oke, itu hukum ya. Selain hukum, apalagi yang cita-cita kemerdekaan menurut Prof. Sulis belum terwujud sebetulnya? Nah, dampaknya itu secara sosial, ekonomi, ya, kultural itu kita rasakan. Saya mau dari yang kultural dulu. Kita tuh kan sebagai bangsa punya nilai-nilai, prinsip-prinsip keadaban publik ya, untuk kemaslahatan bersama, keadilan bersama. Dan itu yang tertanam, ajaran-ajaran tentang apa yang boleh dan tidak boleh, itu sekarang menjadi tergerus dengan normalitas. Sebetulnya abnormalitas baru ya. Bagaimana orang boleh KKN, boleh jadi pimpinan daerah maupun pusat, ayahnya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya gitu ya. Mencuri uang negara juga nggak apa-apa karena hukumannya itu sangat tidak ada kepastian hukum. Putusan-putusan tentang korupsi itu kan nggak ada kepastiannya. Itu sebetulnya nggak boleh tuh. Tidak ada kepastian hukum melalui rumusan hukum dan melalui putusan-putusan pengadilan ya. Dan banyak sekali hal-hal yang kita sebagai rakyat itu bertanya, kok gini sih, kok gitu sih, tapi itu dijadikan abnormalitas baru. Jadi apa yang baik dari kepala kita itu digerus, diganti dengan nilai-nilai yang seperti itu. Banyak orang tidak sadar bahwa kita sebenarnya dicuci otaknya untuk menerima abnormalitas baru itu. Dicuci otaknya untuk menerima abnormalitas baru. Iya, itu soal hukum ya. Nanti kita bisa ngomong lagi soal ekonomi, soal sosial, gitu sih. Nah, kalau Prof. Sulis melihat ya, terjadinya declining dari restart dari negara hukum itu, apa pemicunya sampai begitu jatuh ke titik nadir sebetulnya? Sangat kompleks sebenarnya ya. Tapi bukankah yang pertama kelihatan itu adalah bagaimana sistem politik kita buruk banget. Jadi kita tidak bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin baik. Karena semuanya harus melalui partai, meskipun sekarang ada putusan MK yang baru ya. Tapi kan sejarah ini tidak bisa begitu saja. Kalau ada putusan pengadilan, dapat dipastikan bahwa itu akan dapat diaplikasi gitu. Kemudian ya, kita itu kehilangan identitas jati diri sebagai bangsa Indonesia. Karakter-karakter jujur, memperjuangkan keadilan publik itu nggak ada. Orang mau jadi anggota DPR,
mau jadi berbagai macam jabatan itu masuk ya, itu bukan karena mereka ingin memperjuangkan keadapan dan keadilan publik, tidak. Mereka ingin apa yang akan mereka dapatkan secara kekuasaan dan secara material. Saya kira itu bukan hal yang tersembunyi, tapi terang benderang kita lihat bagaimana tujuan mereka itu sebenarnya hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan dan uang sih. Bahkan para akademisi cita-citanya juga pergi ke Jakarta jadi pejabat, mendapatkan gaji yang sangat fantastis. Jadi partai politik memang telah berubah menjadi semacam korporasi politik ya? Nampaknya seperti itu, Mas. Di dalam partai politik tentu saja kita tidak bisa mengatakan semuanya buruk. Ada pejuang-pejuang juga di sana yang sering dan kita semua tahulah yang mereka katakan melalui media ya. Tapi itu mereka tidak mudah untuk mengalahkan suara mayoritas teman-teman mereka sendiri di partai politik yang sama atau bahkan di partai politik yang lain. Artinya menjadi partai politik menjadi semacam kartel-kartel ya, yang dikuasai dan dikontrol oleh the owner adalah ketua umum. Ya, nyatanya semacam itu sih. Dan itu yang menjadi cikal bakal terjadinya declining dari negara hukum itu sendiri. Iya, artinya kita tidak akan dapat pemimpin yang sesungguhnya kita mau. Tapi yang partai politik mau, yang didukung oleh kekuasaan dan uang yang sangat banyak, sehingga mereka siapapun bisa menang, gitu, asalkan dukungan dari kekuasaan dan uang yang tak terbatas ini. Kalau kita baca teks konstitusi di pasal 1 ayat 3, itu kan sebetulnya negara Indonesia adalah negara hukum. Iya. Artinya kan itu mengatakan bukan negara kekuasaan sebetulnya. Iya. Nah, evaluasi Prof. Sulis terhadap teks konstitusi yang menyebutkan Indonesia negara hukum gimana sebetulnya? Ya, itu yang saya bilang, kita bersama dengan banyak negara di dunia ini menyatakan diri sebagai negara hukum dan tertuang dalam konstitusi. Tetapi dalam prakteknya kita mempertanyakan mengapa unsur-unsur di dalam negara hukum itu tidak dijalankan. Dan itu sangat kelihatan 80 tahun merdeka sebenarnya dimulai dari 5 atau 10 tahun sebelumnya. Bagaimana kita sangat percaya pada seseorang yang kita pikir dia akan membawa Indonesia kepada mimpi-mimpi bersama. Tapi ternyata tidak gitu ya. Dan kita sekarang menerima akibatnya. Dengan yang dirasakan rakyat yang paling kelihatan itu adalah bagaimana banyak sekali PHK, pabrik-pabrik tutup, dan daya beli sangat tidak ada. Kata orang-orang di rumah saya itu pasar tuh sekarang sepi gitu ya. Juga kereta api Jabotabek, Jakarta, Bogor, Depok itu juga sepi, nggak tahu kemana para commuters yang biasanya memenuhi kereta itu. Dan itu apakah kita bisa membaca mereka tidak lagi bekerja. Dan kemudian politik anggaran itu juga sangat tidak adil. Alokasi itu diberikan kepada apa sih sebenarnya prioritas kebutuhan dari bangsa ini. Kan itu ditetapkan oleh para elit, bukan oleh rakyat gitu. Nah, itu akibatnya sampai ke sana dampak-dampak ekonomi yang buruk ya. Angka pengangguran, dan sayangnya BPS juga memiliki angka-angka yang berbeda dengan perhitungan kawan-kawan peneliti ya, yang mereka sungguh-sungguh sincere menghitung gitu soal pengangguran, soal tingkat kemiskinan, soal pertumbuhan ekonomi, itu kan semuanya berbeda angka-angkanya dengan yang dihitung oleh teman-teman dari gerakan masyarakat sipil ya. Prof, kenapa kita bisa terjadi semacam diskrepensi ya, perbedaan antara yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo di DPR kan, terus seakan-akan kan semuanya kan baik itu, pengangguran turun, angka kemiskinan turun, semuanya everything is fine, everything is okay gitu. Tapi pada sisi lain banyak kritik-kritik dari masyarakat sipil, dari ekonom yang mengatakan nggak begitu loh kondisinya. Tadi Prof. Sulis mengatakan komuter juga semakin sepi dan lain sebagainya. Ini kenapa terjadi diskrepensi sebenarnya yang terjadi? Ya, kita melihat atau juga merasakan
Sepertinya ada jurang yang besar ya antara kaum elit yang hidup sendiri dengan Hidup sendiri. dunianya sendiri. Mereka sukar sekali untuk turun ke bumi, melihat apa yang sesungguhnya dialami oleh warga masyarakat. Dan di dalam situasi kesulitan ekonomi seperti ini, maka yang paling menderita sebetulnya adalah kelompok-kelompok rentan, dan di situ ada kaum perempuan sih, karena mereka selalu menempatkan diri sebagai survivor kemiskinan. Nah, ini misalnya ya, Mas Budiman, saya itu diundang ke Balek dan ke suatu kesempatan lain oleh DPR. Mereka mau merevisi Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran 2017 yang sebenarnya belum sepenuhnya dijalankan. Undang-undang ini cukup baik lah, ada kelemahan di sana sini tapi cukup baik. Menggantikan undang-undang sebelumnya yang sama sekali tidak memberi perlindungan. Siapakah buruh migran yang bersedia keluar menjadi survivor kemiskinan dari kampungnya ke negara-negara yang lebih kaya? Adalah para perempuan, dan mereka itu umumnya hanya tamat SD saja atau tidak tamat SD. Dan ketika undang-undang itu akan direvisi karena kesemsem dengan angka dari Bank Indonesia, katanya economic remittance itu 200 triliun per tahun, tapi nggak ada penjelasannya dari mana itu. Apakah dari buruh migran yang menjadi pekerja rendahan di luar negeri atau dari diaspora Indonesia, nggak jelas. Dan kemudian mereka juga ingin membuka moratorium yang sudah kalau nggak salah dari 2015 yang waktu itu dibuat karena banyak sekali komplain buruh migran Indonesia yang mengalami kekerasan dan pulang ke kampung dalam peti mati. Sampai hari ini masih terus gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu menunjukkan apa yang ada di bawah. Apakah mereka ngerti nggak sih yang di atas ini semua terjadi gitu. Nah, gini, masalahnya kan gini, seperti Presiden kan mengatakan semuanya baik gitu. Apakah memang terjadi selected upaya-upaya mensortir informasi agar tidak sampai kepada kepala negara, sehingga pidatonya seakan-akan semuanya baik, nggak ada problem apapun. Sementara di realitas di bawah mengatakan tidak seperti itu, semacam ada delusionis gitu, sesuatu yang sangat sangat berbeda. Apakah memang ada ya, Prof. Sulis lihat seperti itu? Ya, sepertinya itu yang terjadi, seperti ada jurang antara para elit melihat kita dan kita merasakan hidup sehari-hari yang mereka tidak lihat gitu ya. Lalu kemudian keluar pernyataan-pernyataan yang sama sekali menyakiti hati rakyat sih. Prof, kalau saya bertanya dari sisi tadi, Prof. Sulis pernah mengatakan bahwa pengambilan kebijakan itu by intuisi lah. By intuisi, tidak pernah ada sebuah kajian dan juga tidak pelibatan intelektual gitu. Jadi ini semacam matinya intelektualisme ya di Indonesia. Kelihatannya semacam itu ya. Karena juga kita melihat ada represi sebenarnya. Ada represi? Ya, kalau dimulai saja dari yang dekat dengan keseharian saya ya, para mahasiswa. Mereka itu kan di universitas kita didik sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran. Karena saya mengikuti apa kata Bung Hatta ya. Tugas kita adalah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang kritikal, berkarakter cinta kebenaran, artinya berani mengatakan apa yang tidak benar terhadap sesuatu yang tidak benar gitu. Lalu mereka mengadakan gerakan-gerakan sama sekali nggak ada hubungannya dengan dosen. Mereka kan sejarah Indonesia menunjukkan itu, bahwa kita selalu diselamatkan dari peristiwa-peristiwa politik yang berat oleh karena gerakan anak-anak muda, mahasiswa. Lalu mereka macam-macam yang dibuatkan, demokrasi dikorupsi, Indonesia darurat, Indonesia gelap ya. Tapi kan yang kita lihat mereka direpresi, selalu ada kekerasan ya. Kalau ada mahasiswa kepalanya bocor atau mengalami apa, itu ada di WA saya tuh, Mas. Jadi anak-anak BEM yang mereka curigai didanai asing dan lain-lain itu sebenarnya adalah mahasiswa
semester 3, semester 4 lagi ambil kuliah saya, Mas. Saya sebagai ibunya itu merasa bagaimana ya anak-anak saya itu sedang menyuarakan apa yang mereka pikirkan, memulihkan Indonesia seperti apa. Tapi yang mereka alami itu adalah kekerasan, represi di jalan. Sampai kami Suara Ibu Indonesia waktu itu mengadakan protes di depan Sarinah. Ya. Itu, dan sebelumnya kami juga setelah Indonesia darurat itu kami bersama-sama dengan kawan-kawan masyarakat sipil menghadap ke Pak Listio Sigit, dan kami diterima oleh beberapa jenderal polisi. Kami menyampaikannya sih, jangan melakukan kekerasan. Dan kita melihatlah banyak sekali represi terhadap para dosen, profesor di IPB itu yang menyampaikan opini akademiknya. Tentu saja berdasarkan riset kan, tentang apa yang terkait dengan kerugian, kerusakan lingkungan, kerusakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak semestinya. Kan yang mereka bangun itu sebenarnya pembangunan ekonomi yang ekstraktif, mengambil sebesar-besarnya dari alam, tambang, sawit, dan lain-lain tanpa memikirkan apa dampaknya dari masyarakat sekitar gitu ya. Dan itu banyak sekali penelitian-penelitiannya di tempat yang ditambang nikelnya, Halmahera dan lain-lain itu penduduknya sudah terpapar cemaran-cemaran kimia yang sangat berbahaya gitu ya. Mereka lebih memilih itu dibandingkan membangun manusianya. Lihat aja dari anggaran pendidikan. Berapa banyak anggaran pendidikan itu kalah dengan sektor-sektor lain yang mereka utamakan gitu kan. Jadi memang tidak pernah rejim ini sejak dari Jokowi ya mementingkan pembangunan sumber daya manusia. Seperti negara-negara lainnya, bagaimana pendidikan diutamakan, bagaimana orang-orang muda itu diberi fasilitas macam-macam agar menjadi manusia yang inovatif, berinisiatif dalam bidang sains, teknologi dan macam-macam. Itu enggak sih. Artinya rezim ini sejak pada era Pak Jokowi sampai sekarang memang anti terhadap intelektualitas ya? Ya, mereka menumbuhkan budaya anti-sains. Anti-sains? Ya, masyarakat anti-sains itu sekarang terbentuk. Jadi manusia yang berpikir secara rasional, yang mengandalkan dasar-dasar saintifik itu tidak terbangun. Jadi sebenarnya universitas gagal, kalau lihat dari situ. Ini sejalan dengan buku yang Death of Expertise, matinya kepakaran sebetulnya. Iya, itu. Ada hitungan-hitungan penjelasannya yang lebih technicality ya di situ ya. Tapi sebetulnya lebih luas dari itu kami merasakannya di kampus ya. Bahwa artinya sekarang kebebasan kampus, kebebasan bersuara dari kampus juga sedang mengalami decaying atau pembusukan atau declining sebetulnya. Iya betul. Yang turun ke jalan kan para mahasiswanya, nggak ada dosennya ikut kan. Kecuali Prof. Sulis kan. Tapi ada satu yang mesti dicatat. Jadi sebelum pemilu kemarin didahului oleh UGM yang menyerukan agar jangan melakukan pemilu curang. Lalu UI. Dan kemudian diikuti tanpa komando oleh 170 lebih universitas dari Aceh sampai Ternate itu mengatakan jangan curang. Tapi kemudian pemilunya berjalan curang. Lalu kami bersuara lagi, ada klaster-klaster Jogja, Jabotabek, IPB ikut Jabotabek, lalu juga Bandung Raya. Tapi siapalah kami. Jadi hampir tidak ada peran bagi kampus gitu untuk memperbaiki itu kondisi negeri ini. Ya, karena orang kampus ya, yang bisa kami lakukan itu terbatas pada kanal-kanal akademik ya, nulis di Kompas, menulis di artikel jurnal, bikin buku-buku. Tapi kan sekarang tuh yang terbangun adalah masyarakat anti-sains. Apakah mereka mau membaca? Yang mereka mau lihat kan adalah TikTok. Dan TikTok itu banyak dimanfaatkan justru oleh buzzer-buzzer gitu kan ya.
untuk misleading opini. Bahkan juga survei-survei itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tidak independen, kemudian angka-angkanya itu dibuat menyesatkan. Itu kan banyak sekali. Kalau perilaku pemerintahan yang anti sains itu, anti intelektualitas, lalu kemudian penegakan hukumnya juga orang mungkin harusnya rule of law, tapi kan yang terjadi rule of lawless gitu kan. Jadi rule of lawless gitu. Ini gimana memproyeksikan Indonesia ke depan ini? Tidak ada jalan lain sih, kita harus speak up. Apapun yang terjadi kita harus speak up. Karena itu yang diajarkan oleh para pendiri bangsa pada waktu itu. Kaum intelektual boleh dibilang ya, kaum intelektual itu nggak harus doktor dan profesor, tetapi mereka yang resah terus-menerus mencari jawaban atas berbagai persoalan bangsa. Itu yang mereka lakukan kan, terus-menerus bersuara. Menentang Belanda pada waktu itu, bersuara di forum-forum internasional ya. Dan kita sekarang ya harus mengikuti jalan itu. Jalan sunyi, jalan yang tidak disukai oleh banyak orang. Mungkin teman-teman kita tidak banyak. Tapi ya itu yang harus terjadi sih. Terus bersuara. Terus bersuara sih. Menyuarakan apa yang dirasakan oleh kalangan kampus sekarang ini. Iya, iya. Prof. Sulis pernah mengatakan bahwa salah satu jalan untuk memperbaiki Republik ini adalah jalan kebudayaan. Seperti apa sebetulnya yang Prof. Sulis tawarkan? Iya, pada waktu itu memang kita lihat bahwa jalan politik buntu karena kita tidak mampu menerobos kekuasaan yang menindas begitu besar. Lalu juga jalan hukum buntu karena mereka memonopoli semua kebenaran hukum dan kekuasaan untuk mengubah hukum itu. Lalu saya berpikir kita tuh kan sebagai bangsa punya sejarah panjang yang menunjukkan bahwa kita punya nilai-nilai kultural yang luar biasa. Jadi sebetulnya dalam arsip-arsip yang tersimpan di Belanda maupun di arsip kita sendiri, itu suku-suku bangsa di Indonesia punya konsep demokrasinya sendiri gitu. Dari orang Batak misalnya, saya studinya tentang orang Batak, itu di arsip-arsip ada prinsip-prinsip, nilai-nilai, bahkan peraturan-peraturan adat ya yang menunjukkan bagaimana masyarakat itu bisa punya aturan-aturan tiap 5 hari sekali, hari onan, hari pasar, ada raja yang di pasar-pasar itu rakyatnya boleh mengadu kepada dia apa saja, dan di dalam hari itu tidak boleh ada peperangan. Dan kalau mereka mau menyerang kelompok lain, mereka harus menulis surat terlebih dahulu, pulas namanya, sehingga kelompok itu bersiap menyembunyikan perempuan dan anak-anak. Dan saya melihat bagaimana Kesultanan Yogyakarta itu sampai hari ini sudah punya 7 kali perlombaan ilmiah di dalam menulis tentang apa yang pernah terjadi. Yang kemarin terakhir itu adalah temuan-temuan yang sangat menarik dari riset-riset yang menggunakan arsip-arsip itu, bagaimana sejak Hamengkubuwono pertama dan abad-abad itu sudah ada demokrasi, bahkan mereka punya peradilan perdata, mereka punya sistem agraria, pencatatan yang sangat baik, dan demokrasinya itu established ya, mantap ya, mereka boleh pergi ke rajanya, protes-protes gitu ya. Zaman sekarang bagaimana itu diterjemahkan gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai bangsa itu punya konsep-konsep, nilai-nilai, prinsip-prinsip tentang demokrasi. Kita boleh bersuara dan itu didengarkan oleh para penguasa. Mari kita ingat lagi itu. Mari kita pelajari lagi, kita kembali ke jalan-jalan itu. Gitu. Persisnya apa, Prof? Jalan kebudayaan yang Prof. Sulis tawarkan untuk mengatasi kebuntuan politik dan kebuntuan hukum ini apa sebetulnya yang secara lebih konkret gitu? Ya, saya senang dengan pertanyaan itu ya, Mas. Jadi
kebudayaan itu kan sistem berpikir, sistem berpengetahuan, dan sistem berhukum di mana kelompok-kelompok komunitas menyepakati apa yang boleh dan tidak boleh. Dan tentu saja kebudayaan itu tumbuh secara beragam karena akan tergantung pada konteks geografi, ya, orang di gunung, di pantai, di daratan rendah, daratan tinggi itu berbeda, dan juga sangat tergantung pada sejarahnya, lalu juga struktur-struktur sosial, kultural, ekonomi di tempat itu. Keragaman-keragaman ini bisa diidentifikasi, tetapi ada similaritisnya. Dan yang dilakukan oleh para perumus Pancasila pada waktu itu adalah mengekstrak nilai-nilai tertinggi, prinsip-prinsip apa yang boleh dan tidak boleh, artinya prinsip hukum tentang apa yang boleh dan tidak boleh dari komunitas ini semua. Dari Sabang sampai Merauke, dulunya Hindia Belanda waktu kita belum merdeka. Nah, Prof. Harsha Bachtiar itu pernah mengingatkan kita sebenarnya bahwa NKRI itu bukan satu-satunya nation. Di dalam NKRI itu ada nation-nation kecil yang tua berbasis kesukubangsaan. Inilah yang selalu ditindas ketika kita jadi negara oleh pemerintahan yang mengatasnamakan rakyat tapi sebenarnya tidak amanah. Dan hari ini kita melihatnya secara terang benderang. Artinya apa? Apakah memang negara kesatuan itu tidak cukup cocok lagi? Apakah negara federal menjadi solusi? Ya, ada yang berpandangan semacam itu ya, karena kita terlalu besar, terlalu luas. Tapi kan kita melihat bahwa otonomi daerah yang pernah dicetuskan di zaman Ibu Megawati ya, toh tidak berjalan karena memang tidak rela mengotonomikan itu ya, dan tidak memberikan peraturan-peraturan yang lebih rinci. Kan kita harus mendidik juga sebenarnya kepala daerah di bawah sampai kepala desa sebenarnya ya. Mereka itu di Papua, orang Papua itu bilang oke, kita menerima otonomi, tetapi bagaimana peraturan di bawahnya, bagaimana cara mengelola keuangan, uang yang begitu besar harus dialokasikan kemana saja, prioritasnya apa saja, kan itu harus diajarin gimana cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan rakyat, realitas rakyat. Suara-suara rakyat itu harus didengarkan, diakomodasi, dan dirumuskan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya. Itu yang nggak terjadi. Oleh karena itu otonomi jadinya justru melahirkan koruptor-koruptor, kecil di daerah gitu. Mereka bisa memberikan izin apa saja, menebang hutan, membiarkan perusahaan-perusahaan, misalnya disertasi kawan saya itu pertambangan pasir besi yang merusak daerah-daerah pantai sehingga para perempuan kehilangan sumber mata pencariannya, mengambil remis dan binatang-binatang di laut itu ya. Mereka membolehkan, mereka memberikan izin. Tanah-tanah subur di sepanjang Pulau Jawa, mereka izinkan untuk dibangun apa saja. Yang penting ada uang masuk untuk kantong-kantong sendiri. Kan itu yang terjadi dengan otonomi daerah gitu. Akhirnya tidak mensejahterakan, tidak membahagiakan warga-warga di situ gitu. Jadi kalau dilihat lebih jauh, Prof, dulu pernah ada pada era Orde Baru adalah sentralisasi lah. Semuanya dari Jakarta kemudian diturunkan ke bawah gitu. Kemudian memasuki otonomi daerah seluas-luasnya pada era reformasi gitu. Nah, sekarang ada gelagat di era Omnibus Law, kemudian resentralisasi. Betul, semuanya ditarik ke pusat tuh. Jadi dari sentral, otonomi, resentralisasi gini. Ini problemnya, tadi yang Prof. Sulis katakan rakyat tetap menjadi miskin, kesalahan sistem atau memang kesalahan pemimpinnya sih sebetulnya? Boleh nggak mengatakan dengan terus terang? Dia boleh. Iya, kompleks sih. Sistemnya juga,
tetapi juga pemimpinnya. Hmm. Mereka sekedar memiliki jabatan, apapun jabatannya, tapi mereka tidak menjadi pemimpin dalam arti yang sesungguhnya. Karena mungkin mereka ketika mendapatkan jabatan itu juga tidak gratis ya. Kan kita semua tahu bagaimana politik uang itu bukan sesuatu yang tabu. Jadi orang sekarang terang-terangan ya, kata Pak Burhanmu tadi itu kan 1 dari 3 orang setuju aja politik uang. Iya. Nah, jadi gitu, kompleks sekali. Nggak tahu benang kusutnya ini dari mana harus mulai. Tetapi saya kira harus muncul pemimpin-pemimpin bagus, pemimpin yang punya integritas dan paham rakyatnya. Itu harus menjadi pemimpin kita gitu. Gimana menemukan sosok-sosok pemimpin kalau dulu kita bisa menemukan seorang Hatta, seorang Hugeng, ya, seorang Agus Salim, yang rela sama-sama menjadi miskin. Bagaimana menemukan dengan sistem politik sekarang yang menghadirkan pemimpin yang tadi Prof. Sulis memahami rakyatnya seperti ini? Gimana menemukan? Nah, kita kan desperate ya melihat keadaan semacam ini, mau bagaimana jalannya gitu ya. Tapi saya melihat ada kecenderungan baru ya di dalam gerakan-gerakan masyarakat sipil itu, mereka tidak lagi menggantungkan gerakannya pada pemimpin. Nggak ada pemimpinnya, mereka jalan aja sendiri bersama-sama, lalu nanti dari situ akan barangkali baru lahir pemimpin-pemimpin. Jadi tidak seperti zaman dulu ada tokoh-tokohnya gitu baru ada gerakan. Sekarang tuh mereka mungkin secara bersama-sama kolektif itu merasakan hal yang sama ya, ketidakadilan yang sama, kesengsaraan yang sama, lalu mereka melakukan gerakan-gerakan tanpa ada komando. Tadi yang saya bilang tuh di universitas juga sudah terjadi bagaimana 170 universitas itu bergerak bersama-sama, bersaut-sautan tanpa ada yang komando, nggak ada yang juga WA group dan lain-lain, nggak ada sama sekali. Langsung aja terjadi gitu. Jadi situasinya memang tadi yang Prof. Sulis katakan desperate ya, dalam posisi yang tak berdaya melihat situasi ini dan ya akhirnya menjadi sangat origin tumbuh sendiri kesadaran melawan kecemasan atau keputusasaan itu. Ya, saya kira semacam itu. Dan saya juga mau bilang kita itu dalam situasi begini tidak banyak yang mau belajar dari sejarah. Oke. Jadi kita sebagai generasi yang teralienasi dari sejarah. Padahal sejarah itu penting sekali untuk dipelajari karena di situ banyak pembelajaran-pembelajaran tentang apa yang pernah terjadi di bangsa ini, pelajaran-pelajaran baik, best practices yang kita bisa teruskan. Bukan hanya dalam soal sejarah kolonial, sosial, politik, tetapi juga sejarah sains, teknologi. Itu pernah bagaimana nenek moyang kita menemukan berbagai hal, membangun irigasi, membangun bangunan, tahan gempa dan lain-lain, pertanian. Itu banyak sekali di kitab-kitab sastra Jawa, sastra Batak dan lain-lain itu ada. Tapi kita tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Juga pelajaran-pelajaran buruk yang seharusnya tidak diulangi lagi. Bagaimana kita itu hancur dalam berbagai babakan sejarah kita karena korupsi. Harusnya kita belajar dari situ. Bahkan VOC yang begitu besar punya tentara sendiri, itu hancurnya juga karena korupsi. Kita nggak belajar dari situ. Jadi korupsi yang menghancurkan bangsa sebetulnya. Iya, waktu reformasi 98 kan juga sebagian besarnya alasannya adalah karena korupsi yang luar biasa. Dan sekarang saya kira tidak kalahnya dari zaman Orde Baru bagaimana korupsi itu merajalela. Tapi kan kembali lagi kepada 98 kan situasinya. 6 tuntutan reformasi kan kemudian sekarang bukan dinormalisasi ya. Kemudian dikembalikan lagi kan. Iya. Seperti militer kembali begitu makin besar, otonomi daerah telah ditarik ke pusat, pemberantasan korupsi juga kemudian seperti yang ada sekarang gitu. Sedang terjadi siklus balik ya ke 98. Ya, kita jadi mengalami semacam deja vu ya. Dari yang 98 kita nggak percaya sama hakim, lahirlah MK,
ombudsman, komisi yudisial, nggak percaya sama polisi, lahir komisi kepolisian, lalu komisi kejaksaan, kita punya KPK yang sangat dilindungi oleh masyarakat, trust kita paling tinggi selalu kepada KPK. Kita punya Komnas HAM dan macam-macam, LPSK ya. Kok hari ini tuh jadi seperti balik ke titik nol. Kita seperti tidak memiliki semua itu lagi gitu, karena mereka sangat dikuasai oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan gitu. Jadi kita memang persis kayak 98. Situasi politik ekonomi kita tuh ya belum sampai menyentuh banget apa orang-orang kaya, mungkin sekarang belum merasa tersentuh ya. Tapi golongan menengah udah ya. Kalau kita lihat dari data statistik itu kan kelompok menengah turun jadi miskin gitu. Tapi kalau lihat Presiden Prabowo dalam pidatonya kan mengatakan bahwa akan menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk menerapkan pasal 33 ya, artinya bumi, air dan segalanya itu akan dikuasai oleh negara. Gimana Prof Sulis melihat retorika yang berulang kali seperti disampaikan oleh presiden? Nah, sebagai orang hukum ya, di pasal 1 tadi kan negara Indonesia adalah negara hukum, oke? Dengan unsur-unsurnya demokrasi. Demokrasi harus terjadi, harus betul-betul diterapkan dalam perumusan macam-macam hukum dan kebijakan. Dengan tentu saja konsen publik, partisipasi publik secara bermakna itu ada di sana ya. Kemudian juga isinya itu harus memastikan hak-hak dasar publik, lalu juga pengadilan independen harus terjadi, pasal 1. Pasal 33 kekayaan negara, bumi, air itu dikuasai oleh negara, tapi kan ada komanya. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kepentingan rakyat. Nah, yang komanya itu juga mesti dibaca dong. Nggak boleh dikuasai oleh negara dengan semena-mena bikin misalnya PSN sampai laut-laut itu disertifikat. Kemarin saya juga melihat sungai bahkan disertifikasi. Itu kan milik publik, wilayah publik. Gimana sih orang-orang itu bisa dengan mudahnya menyimpangi apa yang sudah menjadi hukum yang kita sepakati bersama, undang-undang dasar yang kita sepakati bersama, kan gitu. Kalau Prof lihat, retorik pasal 33 itu memang sebuah retorik populisme. Dan akan mengarah kepada dalam tanda petik semacam state reclaiming atau nasionalisasi seperti yang sedang terjadi. Ya, state reclaiming, populisme, itu menjadi paradigma sih. Jadi untuk maintaining power itu memang mereka harus selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan slogan-slogan yang populis. Jadi kalau kita baca dari critical legal studies itu kan sebenarnya bagaimana maintaining kekuasaan terjadi. Jadi dengan orang berkuasa dia punya privileges. Privileges untuk bikin apa aja, bikin hukum, bikin macam-macam kebijakan. Dengan adanya privileges, mereka mendapatkan akses kepada sumber daya. Semakin berkuasa dia, semakin berkuasa, semakin punya privileges, semakin kaya. Dan caranya bagaimana? Adalah dengan merepresi kelompok-kelompok yang jauh lebih besar jumlahnya yang tidak punya kekuasaan atau sedikit saja kekuasaannya, dan cara mereka maintain itu adalah dengan mengeluarkan atau menyebarkan kesadaran palsu. Nasib kamu itu sudah benar, ini kami buat itu demi rakyat, memberi makan kamu, memberi rumah kamu gitu kan. Dan itu sebagiannya dilegalisasi melalui hukum gitu. Nah, jadi kesadaran-kesadaran palsu ini yang mesti kita bongkar bersama sebenarnya oleh semua saja, warga masyarakat sipil, kaum muda, mahasiswa, kaum intelektual. Ya enggak, sekali lagi intelektual itu enggak harus doktor dan profesor, enggak, sama sekali enggak. Jadi kita bersama-sama melihat gitu. Kita bongkar dengan speak up. Membongkar kesadaran palsu yang sedang dibangun.
Mm-mm. Populisme ini kan juga gejala global ya. Iya. Sekarang atas nama rakyat gitu, semua dilakukan. Kalau menurut populis semata-mata untuk maintaining power. Iya, jadi sayangnya itu ya kita kalau mengatakan ini semua lalu ada bantahan, oh itu kan bukan Indonesia aja, di Amerika juga Hmm. Trump Hmm. dengan mengaktifkan sentimen kebangsaan, Kebangsaan. white supremacy, lalu juga memusuhi musuh-musuh, ya jadi kayak ultranasionalis gitu. Lalu dia menang, dan waktu dia menang dia bajak tuh dia bajak parlemen, dia bajak Biro Pusat Statistiknya juga ya. Nah itu terjadi juga di Belanda misalnya, bagaimana pemerintahan Belanda terkendala untuk bekerja karena sayap kanan menguasai, dan mereka menang juga dengan membangun sentimen-sentimen ultranasionalis semacam itu gitu ya. Dan di berbagai belahan dunia, di Inggris juga pernah terjadi, sehingga sekarang mereka menyesalkan keluar dari EU ya, Inggris Raya itu, dan kita juga. Jadi benih-benih sayap kanan, pemikiran-pemikiran sayap kanan itu barangkali juga topangannya adalah populisme supaya dimenangkan. Membangkitkan sentimen primordial itu jauh lebih murah, saya kira. Gampang dan lebih murah dengan cara buzzer-buzzer dan lain-lain. Dan cara kerja populisme, pemimpin-pemimpin populis itu dengan cara membangun kesadaran palsu. Iya. Itu yang terjadi. Mereka membangun kesadaran-kesadaran palsu bahwa ini semua demi rakyat. Kata rakyat itu murah sekali. Murah sekali. Untuk digunakan. Dan situasi itu menjadi kian mendapatkan legitimasi ketika partai politiknya pun tidak berani speak up. Ketika partai politik berkoalisi secara mayoritas, dan semua yang diinginkan oleh penguasa itu di-endorse saja gitu. Kita rakyat ya akibatnya jadi pergi ke DPR, mahasiswa, lalu dikatakan mahasiswa anarkis. Ya itu kan rumah rakyat, pintunya ditutup. Tentu aja mereka buka dong, gitu kan. Nah itu, jadi cuman ada gerakan-gerakan semacam itu yang semoga mereka dengar. Oke. Meskipun sekarang tidak. Pati mungkin membuka kesadaran kita ya. Ketika partai politik kemudian juga tidak berfungsi pada awalnya, DPRD pun kemudian tidak berjalan pada awalnya. Kemudian warga Pati kemudian harus berhadapan langsung memperjuangkan nasibnya terhadap bupati. Itu yang menggambarkan situasi bahwa masyarakat harus berhadapan langsung dengan pemimpinnya, sementara lembaga intermediatori seperti DPRD kemudian mengalami disfungsi. Iya. Nah, Pati ini sebenarnya adalah jendela untuk kita melihat Indonesia hari ini. Karena Pati tidak sendirian. Ya. Banyak daerah yang mengalami semacam itu. Tapi kenapa Pati yang... Karena kan tadi tuh komunitas itu punya konteksnya yang berbeda-beda karena sejarah, geografis dan lain-lain. Nah, Pati ini sungguh pun secara kesejarahan ada Sentiko, Samin Sentiko yang memang pernah melawan sistem perpajakan. Tapi saya melihat Mas ya di dalam pengalaman sendiri. Jadi bagaimana kami juga merespon peristiwa Kendeng ya. Kendeng, semen. Ya, Kendeng semen itu kan sebetulnya mereka menjaga tandon air Pulau Jawa. Dan batu-batu karang yang terbentuk ratusan ribu tahun ada di sana, dan itu yang menahan air kan. Tapi mereka bangun pabrik semen tanpa ada, saya kira, studi-studi saintifik yang mengatakan bahwa orang Indonesia emang butuh semen gitu kan. Tapi katanya semennya diekspor. Nah, dengan dalih sudah terlanjur menanam uang 5 triliun.
Tapi apakah mereka tidak memikirkan bahwa Pulau Jawa itu suatu saat akan kekeringan air, kalau kekeringan sawah-sawah, dan itu akan terjadi kekurangan makanan. Itu kan gejala global juga, ada climate crisis dan lain-lain. Dan kalau kekeringan makanan, maka penyakit-penyakit infeksi seperti COVID dan lain-lain itu juga akan semakin sering siklusnya. Kita nggak tahu penyakit apa lagi yang akan datang. Itu tuh tidak jadi perhitungan-perhitungan. Dan orang Samin tahu betul, mereka punya pengetahuan local knowledge yang sangat bisa diandalkan, teruji. Mereka tahu betul struktur tanah, mereka tahu betul chemistry yang ada di dalam tanah dan sejarah pertanahannya, membangun pertanian seperti apa. Mereka tahu betul. Kita terlalu sombong untuk tidak melihat bahwa rakyat itu punya pengetahuannya sendiri, punya sistem demokrasinya sendiri. Dan itulah orang Samin. Saya kira orang dimanapun di wilayah negeri kita itu punya local knowledge semacam itu yang kita abaikan. Oke. Kalau kita lihat Pati ya, kalau dalam kultur Jawa itu kan selalu ada ngalah. Awalnya adalah ngalah ketika elit kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, ya dia ngalah lah, menghormati kebijakan-kebijakan pemimpin lokal gitu kan. Kalau ngalah nggak bisa, kemudian yang ngalih, berpindah dia, mencoba menghindar kan begitu. Tapi ketika kemudian pemimpinnya juga tidak mendengar, akhirnya ngamuk. Nah, apakah kemudian itu Pati itulah yang kemudian sedang terjadi ketika masyarakatnya sudah ngalah, lalu kemudian bupatinya nantang, gitu kan? Kalau mau 5.000, 50.000 saya hadapi, dan kemudian terjadilah ngamuk itu. Ini kan refleksi, bukan situasi kebatinan sekarang ini terjadi seperti itu sebenarnya. Iya. Nah, yang saya kagum dari orang Samin itu ya, mereka punya endurance yang sangat kuat. Mereka sudah menang di Mahkamah Agung, tapi pabrik semen tetap berlangsung. Lalu mereka juga dikasih embung-embung, saya nggak tahu seperti apa, tetapi mereka punya pemikiran sendiri bahwa itu bukan solusi ya. Mereka terus berjuang dengan menajamkan warganya tentang prinsip-prinsip yang mereka anut. Filosofi, tembang-tembang ya, dengan cerita-cerita rakyat. Itu mereka terus-menerus gaungkan. Sambil mereka memperjuangkan ke Jakarta. Bayangkan mereka pergi ke depan istana menyemen kaki, lalu mereka juga di YLBHI karena dibantu oleh teman-teman lembaga bantuan hukum, mereka membuat festival lesung ya, para perempuannya. Mereka juga menunjukkan kepada masyarakat, dari pertanian kami menghasilkan padi yang seperti ini. Sangat mengharukan apa yang dilakukan oleh orang Samin. Tapi kita tidak mempedulikan mereka. Suara mereka, tembang-tembang mereka terus bahkan kalau nggak salah Mbak Gunarti itu ke Jerman sih, ke tempat di mana semen itu didukung gitu ya. Dan Mas Gunretno ini terus-menerus menyuarakannya. Saya juga tidak melupakan kelompok Cigugur yang mereka menganut Sunda Wiwitan ya. Ya, itu mereka juga sama, mengalami penindasan-penindasan yang sama, tapi mereka meneguhkan ajaran-ajaran nenek moyangnya, pengetahuan-pengetahuan lokalnya gitu. Jadi seperti ada jurang yang lebar antara elit di Jakarta yang tidak paham mereka dan mereka sendiri memperjuangkan hidup mereka, menjaga tanah leluhurnya, tandon air. Sebetulnya mereka bisa dikatakan sebagai mitigasi climate crisis, tapi mereka nggak dipedulikan. Kan itu yang terjadi sebenarnya. Oke, Pati, apakah kemudian bisa terjadi efek domino ke daerah lain ketika kemudian sistem perpajakannya pun seakan-akan karena uangnya dialokasikan kepada program-program lain sehingga transfer ke daerah, Menteri Keuangan mengatakan semakin berkurang sehingga daerah tidak punya uang, sementara pemimpin daerahnya pun tidak cukup kreatif dan inovatif sehingga mengejar pada pajak bumi bangunan dan lain sebagainya. Apakah ini tidak bisa berpotensi juga kepada menyebar ke daerah-daerah lain, Bro?
Kalau melihat dari situasinya, sepertinya bisa ya. Karena kalau nggak salah Cirebon atau mana, Cirebon. yang mereka mengumpulkan uang-uang koin Ya. itu mereka Jombang. semacam itu apa bentuknya gitu kan ya. Apa Jombang, saya nggak tahu Cirebon. Jombang melakukan apa. Ya. Tapi mungkin kita nggak dapat berita dari kanal-kanal media besar ya, Ya. karena semuanya kan juga ditutup, Ya. tidak terang-terangan, tapi kita merasakannya. Kenapa media-media besar tidak memberitakan kalau ada gerakan-gerakan, termasuk gerakan mahasiswa? Saya kira itu terjadi keresahan-keresahan ya. Mereka harusnya pahamlah bahwa ada hal-hal yang tidak semestinya mereka lakukan. Dan itu sangat menyengsarakan. Menyengsarakan ibu bumi. Itu kan orang-orang itu adalah yang bergerak itu para perempuan, anak-anak muda ya. Yang mereka mempertahankan ibu bumi. Dan juga mata air, Mas. Ada teman saya itu bikin disertasi bagaimana komunitas-komunitas itu berani mempertaruhkan nyawa demi mata air sih. Itu ada di Nusa Tenggara dan lain saya kurang membaca disertasinya karena belum ujian. Jadi saya kira itu yang peristiwa-peristiwa fenomenal kultural yang mereka pertahankan. Itu kan sebetulnya mereka sedang apa tuh bahasa Jawanya filosofi itu. Ya, mempertahankan bumi gitu kan. Iya, oke. Jadi situasinya cukup saya sering menggunakan kata tintrim sebetulnya. Tintrim itu adalah ada harapan kecil tapi ada kecemasan yang begitu besar gitu. Iya. Ada kepastian tapi derajat ketidakpastiannya juga begitu besar gitu. Sehingga kalau saya meminjam Pak Yaakob Utama selalu mengatakan adalah menjaga negeri ini agar tidak merucut gitu. Merucut itu adalah keterbelahan ya. Keterbelahan atau disintegrasi gitu. Prof. Sulis sebagai antropolog hukum gitu, apakah juga melihat bahwa ada gejala-gejala tadi kan keterbelahan ya, keterbelahan persepsi antara elit dan massa, keterbelahan antara Jakarta dan daerah, ya, keterbelahan antara partai politik dan civil society ya sedang terjadi sekarang ini gitu. Apakah juga menangkap ada gap yang sangat lebar atas situasi itu? Iya, saya kan juga memperhatikan ini ya netizen ya, tidak secara masif sih, tapi kadang-kadang aja gitu. Itu mereka sudah mulai Sumatera Merdeka gitu. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu yang harus menjadi peringatan kita ya. Sumatera Merdeka dan Aceh waktu itu ada pulaunya diambil gitu kan, 4 pulau diambil dikembalikan lagi, tapi kata Bli Supriyatma dikasih 4 batalion juga gitu. Lalu juga Papua sudah lama menyuarakan itu gitu ya, dan Indonesia Timur yang Maluku misalnya itu yang tidak diperhatikan sehingga kita punya gap yang besar sekali dengan orang-orang Jakarta. Indonesia Timur itu itu sebetulnya alarm ya, alarm. Engkau harus mengubah kebijakan sama sekali untuk memberikan prioritas pada pembangunan manusia, pendidikannya, bukan makan siangnya sih, pendidikannya. Pendidikan itu dalam arti yang seluas-luasnya, bukan hanya pinter otak kanannya juga, tapi mendidik sanubari agar kita menjadi manusia Indonesia yang berkarakter, yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, kejujuran ya. Itu yang mereka butuhkan sebenarnya. Bukan pembangunan fisik yang semewah-mewahnya akhirnya tidak terpakai seperti beberapa bandara ya. Kertajati. Itu sebetulnya. Itu memperlihatkan bahwa program-program mereka itu tidak didasarkan pada realitas pengalaman dan kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dari masyarakat. Mereka dari atas drop top down gitu ya, intuisi coba-coba, dan itu sangat berbahaya. Termasuk IKN ya? Termasuk IKN, sangat berbahaya karena ada sumber daya yang begitu besar yang salah alokasi. Itu kalau untuk mendidik masyarakat akan jadi tumbuh orang-orang muda yang seperti apa kan mestinya. Lalu kalau katakanlah kalau dilihat bahwa situasinya sebenarnya agak
agak kritikal ya situasi kebangsaan sekarang ini. Agak kritikal, mencemaskan, dan bagi sebagian anak muda agak mau menghindar. Mau menghindar. Saya sedih sih. Ya tentu saja buat saya fenomena migrasi itu adalah keniscayaan. Jadi orang akan pergi dari satu tempat ke tempat lain karena berbagai alasan. Tapi untuk anak-anak Indonesia saat ini kan kita lihat tuh kabur aja, ya jangan pulang dulu gitu. Itu kan kita sebenarnya kehilangan otak-otak pintar dari anak-anak kita. Kenapa anak-anak Indonesia menemukan ini dan itu kalau mereka sekolahnya ke luar negeri. Dan setelah mereka sekolah, mereka mendapatkan posisi-posisi baik karena menjadi profesional dan dengan produksi-produksi pengetahuannya mereka bisa membesarkan lembaga-lembaga atau korporasi di mana mereka berada, ya mereka malas pulang ngelihat kita seperti ini sekarang gitu. Kadang-kadang saya juga berpikir, apakah memang percakapan obrolan kita ini menjadi satu masa pesimisme? Ya, sebenarnya negara kan mengatakan Indonesia cerah, Indonesia sangat masa depannya sangat bagus. Sementara di media sosial, ya termasuk obrolan kita mengembangkan ya, semacam pesimisme. Ini apa? Yang terjadi adalah gap lagi ya. Satu sangat optimis, di sini sangat pesimis. Di mana sebetulnya yang terjadi sekarang ini? Ya, itu udah pasti ada gap ya. Ada anak-anak muda yang mereka bisa lari, punya channel sendiri, punya akses sendiri. Kelompok-kelompok menengah lah ya, yang bisa dapat beasiswa atau orang tuanya kaya gitu ya. Iya kaya dalam arti bisa sekolahin lah. Tapi bagaimana dengan jutaan anak muda lain yang nggak bisa kemana-mana gitu. Dan itu kita sangat tidak memanfaatkan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan demografi penduduk Indonesia itu jendela di mana usia produktif adalah bagian terbesarnya, anak-anak muda. Kita kan mestinya memikir bagaimana ya anak-anak muda kita yang secara statistik hanya satu SMP saja itu bisa dilompatkan sehingga mereka bisa menjadi anak-anak muda yang inovatif dalam bidang apa saja. Jadi entrepreneur itu nggak harus dalam bidang ekonomi, tapi juga sosial, budaya, sains, yang itu juga akan menghasilkan modal-modal sosial kapital bagi Indonesia gitu. Dalam bidang kesenian, film, musik, kita punya melimpah harta budaya dalam bidang-bidang itu ya. Penulisan buku-buku dari orang Indonesia sendiri, kok bukan itu sih yang dipikirin gitu ya, sehingga yang akan merasakan akibat apapun yang kita buat hari ini, dampaknya itu adalah anak-anak muda ke depan. Dan kita harus berpikir bahwa sebenarnya kita berhutang pada mereka. Indonesia kan bukan punya kita, punyanya generasi yang akan terus-menerus berganti. Tanggung jawab kita apa terhadap mereka? Itu kan sedih, mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya, mengantongi uang sebanyak-banyaknya buat kepentingan keluarga sendiri. Itu kan jahat kita terhadap generasi yang akan datang, yang kita sebetulnya bertanggung jawab untuk membuat mereka melangsungkan Indonesia. Emang kita nggak mau Indonesia seterusnya ada? Kan itu. Kalau situasinya kritis dan juga mencemaskan, apa yang Prof. Sulis tawarkan terhadap pemerintah sebenarnya? Apa yang harus disarankan agar situasinya memang bisa lebih rebound dan kemudian membaik? Saya nggak tahu ya Mas, apakah orang-orang seperti saya itu cukup bukan hanya saya, tentunya banyak banget kaum intelektual sudah menyuarakan macam-macam, tapi apakah mereka mendengarkan atau tidak? Tapi kalau saya mau bilang Mas, saya sebagai orang hukum itu pertama-tama ya revisit lagi deh instrumen hukum yang ada. Apakah sudah mengakomodasi berbagai kebutuhan, realitas dan pengalaman rakyat? Kalau kita bilang rakyat itu beragam memang, tapi harus difokuskan pada mereka yang paling rentan, paling miskin, paling tidak punya suara ya. Lalu itu saja belum tentu mereka mau sih, karena mereka kan punya
delusi Delusi. bikin kebijakan-kebijakan yang mereka pikir itu penting buat semua orang, padahal penting buat mereka sendiri kan. Kayak gitu tuh. Saya nggak yakin itu. Lalu kemudian kedua, soal pendidikan rakyat. Kalau kita lihat dari alokasi APBN kita itu sangat tidak adil. Kita sungguh-sungguh bukanlah bangsa yang memprioritaskan pendidikan warga negara, pendidikan anak-anak muda, kaum muda, gitu. Itu sih saya mungkin itu yang paling prioritas. Perbaiki pendidikan. Tapi itu kan sudah dialokasikan juga oleh Pak Prabowo sebetulnya. Dengan sekolah rakyat misalnya. Apakah sekolah rakyat adalah solusi? Karena kenapa tidak membangun sekolah-sekolah yang udah ada? Udah ada diperbaiki. Itu kan persoalannya gede banget. Jadi bagaimana guru-guru aja ya, mereka itu bukan membuat anaknya jadi pinter. Mereka takut pada Kementerian Pendidikan, yang mereka buat adalah mengajarkan silabus sesuai target. Buku-buku itu mau anaknya ngerti apa enggak jadi soal, tapi yang penting kelar gitu kan. Di tingkat itu berlangsung dari SD, SMP, SMA. Yang mereka inginkan adalah bagaimana bisa masuk perguruan tinggi. Jadi di kelas 3 itu ada sekolah-sekolah yang ngedrill mereka caranya menjawab pertanyaan ujian masuk ke perguruan tinggi. Bukan membuat anak-anak itu memiliki kecerdasan dan kecerdasan nurani juga. Bukan itu. Jadi semuanya itu dibikin administratif, birokratis. Karena kalau enggak, gurunya enggak dapat gaji, enggak naik pangkat, itu menakutkan bagi para guru dan para dosen juga. Jadi itu banyak sekali persoalan di dunia pendidikan kita yang sebetulnya membongkarnya harus seperti apa, saya juga nggak tahu. Oke, Prof Sulis yang terakhir, Prof. Prof Sulis ini termasuk profesor yang langka ya. Langka dalam arti bukan hanya berada di kampus mengajar gitu, tetapi juga bergerak di jalan-jalan ya, termasuk demonstrasi, membikin petisi, membikin amicus curiae gitu. Anda nggak takut? Saya itu kebetulan dapat mentor para profesor yang keren-keren sih. Saya pernah jadi asistennya Pak Kuncharaningrat, Profesor Kuncharaningrat. Beliau itu sih yang mengajarkan sebagai antropolog bagaimana kita bisa memproduksi ilmu pengetahuan dari cara-cara berpikir rakyat. Dari cara-cara berpikir komunitas yang kita datangi sebagai sahabat. Bukan kita sebagai orang kampus mereka kalah pintar sama kita. Enggak, justru mereka punya pengetahuan yang harus kita mampu serap dan kita tuliskan. Lalu saya juga punya Profesor Tapi Omasi Romi. Dia itu adalah ibu antropologi hukum Indonesia yang mengajarkan hal-hal yang sama. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau di kampus suara rakyat itu adalah bahan-bahan dari produksi ilmu pengetahuan. Dan saya juga dapat guru Profesor Saparina Sadli yang mengajarkan tentang feminisme, mengajarkan berpikir kritikal, mempertanyakan segala sesuatu dengan pertanyaan perempuan, dan itu semua melatih saya untuk berpikir kritis, tidak menerima begitu saja gitu. Nah, dan gerakan masyarakat sipil itu sebetulnya adalah bersinggungan dengan gerakan perempuan. Di seluruh dunia perempuan menyuarakan kepentingannya karena tertindas secara hukum, politik dan macam-macam itu. Jadi itu biasa aja karena saya baca di literatur, guru-guru saya mengajarkan kayak gitu. Kalau ada saya tidak ikut, saya justru resah, Mas. Dengan situasi begini, Prof Sulis optimis dengan masa depan Indonesia di 100 tahun kemerdekaan? Kan sejarah menunjukkan bahwa Indonesia itu selalu diselamatkan dari persoalan berat, politik berat, oleh gerakan masyarakat sipil. Jadi saya optimis sih. Optimis dengan catatan masyarakat sipilnya speak up. Iya. Untuk melawan membongkar kesadaran-kesadaran palsu yang sedang dibangun gitu. Iya, menjadi orang-orang seperti orang Pati lah. Oke, Prof Sulis, makasih ya. Terima kasih. Teman-teman, adalah obrolan saya dengan Profesor Dr. Sulistiowati Irianto,
Seorang guru besar yang bagi saya idealis karena bukan hanya bekerja di kampus di Menara Gading Universitas, tapi juga bekerja bersama dengan masyarakat di bawah. Kesan-kesannya adalah pesan-pesannya harus tetap memunculkan optimisme terhadap negara ini dengan cara teruslah bersuara untuk membongkar kesadaran-kesadaran palsu yang sedang dibangun. Silakan like, share, dan komen. Bye.